Halo Sobat Edu, ketemu lagi di channel Bioeduka. Di pembahasan video kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai Ciliata, salah satu kelompok dari protista mirip hewan atau protozoa. Ciliata, dari namanya, apakah adik-adik bisa membayangkan seperti apa Ciliata? Ciliata berasal dari kata cilia atau rambut getar. Jadi, organisme yang tergabung dalam kelompok Ciliata merupakan protozoa yang pada seluruh permukaan tubuhnya ditutupi oleh silia atau rambut getar. Lalu, bagaimana ciri-ciri lebih lengkap mengenai Ciliata? Simak pada video ini ya. Ciri umum yang dimiliki dari Ciliata, di mana anggota kelompok Ciliata ini ditandai dengan adanya organ silia atau bulu getar pada suatu tahap dalam hidupnya. Silia berfungsi untuk bergerak dan mencari makan. Jadi silia ini memiliki dua fungsi, yakni untuk bergerak dengan cara menggetarkan silianya sekaligus mencari makan. Ciri-ciri dari Ciliata antara lain, yang pertama, habitatnya bisa di air laut, ada pula yang berada di air tawar. Nah, untuk yang hidup di air tawar ini biasanya membentuk simbiosis komensalisme di dalam usus vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Ciri yang kedua, kebanyakan berukuran mikroskopis atau hanya bisa dilihat dengan mikroskop, namun ada pula yang bersifat makroskopis, bisa mencapai ukuran 3 mm, sehingga dapat dilihat dengan mata telanjang. Ciri yang ketiga, sebagian bersifat motil atau dapat berpindah tempat, namun ada pula yang berupa sesil atau tidak berpindah tempat dengan cara membentuk tangkai. Walaupun sebenarnya dapat berenang, Ciliata sesil itu lebih suka melekat pada batu atau substrat lainnya. Struktur tubuh dari Ciliata. Yang pertama, kebanyakan berbentuk asimetris atau tidak simetris antar sisi-sisi tubuhnya, kecuali pada Ciliata yang primitif, yaitu memiliki simetri radial. Yang kedua, tubuhnya diperkuat oleh pelikel, yaitu lapisan luar yang tersusun dari sitoplasma padat. Ciri yang ketiga, tubuhnya diselimuti silia, di mana silia yang menyelubungi seluruh permukaan tubuh utama disebut silia somatik. Sedangkan silia ini pada sejumlah spesies diubah menjadi gelang, bulu kejut, dan jambul, tetapi ada pula yang semua silianya hilang. Jadi Ciliata ini memiliki silia pada permukaan tubuhnya hanya pada fase tertentu saja. Ciri yang keempat, mempunyai dua tipe inti sel, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Makronukleus diperlukan untuk proses pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi seluler. Jadi yang mengendalikan fungsi perkembangbiakan, pertumbuhan, dan juga fungsi seluler ini dikendalikan oleh makronukleus. Sedangkan untuk proses konjugasi atau proses untuk reproduksi dikendalikan oleh mikronukleus. Ciri kelima, memiliki vakuola kontraktil. Nah, vakuola kontraktil ini merupakan struktur khusus yang gunanya untuk pertukaran udara dan ekskresi, tetapi mempunyai organel yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan air di dalam tubuhnya. Nah, caranya Ciliata ini untuk menjaga keseimbangan air di dalam tubuhnya dengan cara secara bertahap, yaitu akan meningkatkan ukurannya. Kemudian setelah mencapai ukuran tertentu, vakuola tersebut akan cepat mengosongkan isinya melalui saluran yang disebut dengan pelikel. Kemudian vakuola air akan diisi kembali dan seterusnya akan begitu. Jadi, lanjut ke nutrisi dan cara makan Ciliata. Makanan Ciliata bisa berupa bakteri, protozoa lainnya, atau bisa berupa alga. Ciliata memiliki mulut atau sitostom yang terbuka menjadi saluran pendek di sitofaring. Dan nanti bentuknya seperti apa akan kakak tunjukkan pada slide yang berikutnya.
di mana mulut dari Ciliata ini biasanya terdapat pada bagian posteriornya atau pada bagian ujung ekornya atau bagian bawahnya. Nah, mulut pada Ciliata ini ada dua tipe. Yang pertama, mulut membran berombak atau membran yang bergerak, merupakan silia yang menyatu dalam barisan yang panjang. Jenis mulut yang kedua adalah mulut membran yang berupa barisan pendek dari silia yang bersatu membentuk piringan. Jadi yang jenis pertama itu berupa membran berombak, yaitu silia tersusun dari silia yang menyatu dalam barisan panjang, sedangkan jenis yang kedua merupakan mulut bermembran yang berupa barisan pendek dari silia. Jadi yang satu berupa barisan panjang silia, yang satunya berupa barisan pendek silia. Nah, ini adalah gambar salah satu contoh dari Ciliata. Salah satu contoh dari kelompok Ciliata ini adalah Paramecium sp. Ini merupakan contoh yang paling populer dan sering digunakan sebagai contoh. Paramecium ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada bagian silia atau rambut getarnya yang menutupi seluruh permukaan tubuhnya. Kemudian ada bagian vakuola makanan yang berperan dalam proses pencernaan makanan. Kemudian ada celah mulutnya. Nah, celah mulut itu merupakan celah di mana nanti makanannya akan masuk ke dalam tubuh si Paramecium ini. Nah, setelah makanan masuk dari celah mulut, maka akan lanjut ke bagian mulut selnya, baru bisa masuk ke dalam tubuhnya Paramecium. Berikutnya ada bagian vakuola kontraktil. Berikutnya ada pori atau lubang anus yang berfungsi sebagai alat pengeluaran atau alat ekskresi. Lalu ada vakuola makanan lagi. Jadi jumlah dari vakuola makanannya ini tidak hanya satu, melainkan banyak. Berikutnya ada bagian makronukleus dan makronukleus yang fungsinya telah kakak jelaskan pada slide sebelumnya. Baik, kita akan membahas mengenai sistem organ pada Paramecium. Yang pertama, sistem pencernaan makanan pada Paramecium. Makanan masuk ke dalam tubuh Paramecium bersama aliran air yang diakibatkan gerakan rambut getar atau silia yang terdapat pada bagian sitofaring. Lalu, makanan tersebut masuk ke dalam mulut Paramecium dan menuju ke bagian vakuola kontraktil pada Paramecium. Selanjutnya, vakuola kontraktil ini akan mengitari protoplasma atau berkeliling memutari protoplasma dengan gerakan dari arah belakang menuju ke bagian depan. Perlu diketahui bahwa di dalam vakuola kontraktil ini terdapat suatu enzim yang berperan dalam proses pencernaan makanan. Selama vakuola kontraktil ini berkeliling di dalam protoplasma, maka zat-zat yang berguna yang terdapat di dalam vakuola kontraktil akan diserap oleh protoplasma. Lalu, sisa-sisa makanan akan dikumpulkan di dalam vakuola makanan, kemudian akan dikeluarkan melalui anus sel. Yang kedua adalah sistem pernapasan pada Paramecium, di mana sistem pernapasannya masih sama seperti yang dilakukan oleh amoeba lain, yaitu dengan cara difusi melalui seluruh permukaan tubuhnya. Dan yang ketiga adalah sistem reproduksi pada Paramecium. Nah, sistem reproduksi pada Paramecium ini bisa terjadi secara vegetatif, yaitu dengan cara pembelahan binernya, di mana Paramecium ini akan membelah tubuhnya menjadi dua bagian, dan secara generatif atau seksual yaitu dengan cara konjugasi, di mana ketika proses konjugasi ini berlangsung, Paramecium ini akan mempertukarkan mikronukleusnya, karena memang bahan genetiknya terdapat di dalam mikronukleusnya. Contoh kelompok Ciliata lainnya selain Paramecium ada Stentor, ada Didinium, ada Verticella, ada Stylonychia, dan ada Balantidium coli. Demikian tadi materi mengenai Ciliata. Semoga materi yang kakak sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat bagi adik-adik. Untuk materi mengenai kelompok sporozoa, silahkan disimak pada video yang selanjutnya.